Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kiram, para ulama, para jamaah Masjid Jami Baitul Mawadah, hadirin wa hadirat, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini pada subuh sebagaimana biasanya setiap Ahad kita melaksanakan taklim yang alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan taklim dari guru kita yaitu Al-Mu'am Haji Insinyur Nazarudin. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk menyimak, dan kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya, karena ini agama adalah sebuah ilmu, sehingga ilmu nanti akan membawa kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk bekal kita iman di dunia wa iman di akhirat nanti. Namun sebelumnya saya mengajak agar kita ketika membaca surah Al-Fatihah bagi kita semua, khususnya yang hadir di majelis kali ini, umumnya seluruh masyarakat baik yang ada di keluarga LKPA ini maupun kaum muslimin wal muslimat di mana saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Pun kepada orang atau jamaah yang saat ini sedang diberikan ujian berupa musibah, sakit ataupun hal lainnya, mudah-mudahan Allah segera angkat dan Allah bebaskan dari segala bala dan musibahnya. Pada hari ini wa'alaikum sallallahu alaihi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan, sama-sama simak. Waktu kami persilakan kepada Allah yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Para pengurus, para hujjaj, para asatidz, jamaah sekalian Masjid Baitul Mawadah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berwajah kembali, bertatap muka dalam rangka taklim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, kita laksanakan pada pagi hari ini, dijadikan oleh Allah sebagai amalan ibadah yang memperberat timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, yang kita semuanya berharap akan syafaat beliau, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terus-menerus istiqomah di jalannya.
Karena istiqomah adalah salah satu amaliyah yang mulia. Maka di dalam salah satu maqalah, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan. Maka kalau kita itu bisa istiqamah di jalan Allah, rutin terus-menerus menjalankan apa yang Allah perintahkan, insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang menjalankan ibadah dengan senantiasa rutin, dengan senantiasa melakukan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba-hamba yang saleh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Fussilat, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, Rabb kita adalah Allah. Rabbuna Allah, Rabbun itu bisa berarti pemelihara, pendidik, pencipta, penguasa. Itu Rabbun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin. Kalau bahasa nahwunya Rabbul Alamin kalau berdiri sendiri. Namun karena ini disandarkan kepada lillah, maka Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah sebagai penguasa alam semesta. Maka Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah, yang memberi penguasaan kepada kami adalah Allah. Dialah Allah zat satu-satunya yang kita sembah, kita ibadahi. Rabbun. Kalau ilahun itu yang disembah, yang dituju, itu ilahun. Makna ilahun itu yang disembah, yang dituju. Satu-satunya yang disembah, yang dituju. Makanya ada kalimat La ilaha illallah. Tiada zat yang disembah secara benar illallah, kecuali Allah. Itu ilah. Kalau Rabbun itu tadi itu penguasa, pemelihara, pendidik. Kita sudah berikrar Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Rabb kita siapa Pak? Rabb kita siapa Pak? Allah. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengikrarkan diri kita, kemudian kita jalankan tsumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus. Waktunya sholat subuh, terus-menerus. Waktunya sholat zuhur, lebih dilakukan di masjid. Waktunya asar, waktunya maghrib, waktunya isya. Istiqomah terus-menerus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dalam posisi demikian, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turunlah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa malaikat itu turun? Untuk menjaga kita. Makanya orang istiqomah itu senantiasa hidupnya tenang, senantiasa hidupnya damai, karena dia istiqomah dan Allah berikan malaikat yang untuk menjaganya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada orang-orang yang istiqomah tersebut beberapa malaikat, yang mana malaikat tersebut mengatakan ketika kita dalam posisi susah, ketika kita dalam posisi sedih, ketika kita dalam posisi yang mungkin ada permasalahan yang kita hadapi, apa kata para malaikat? Allah takhafu, janganlah kalian
takut. Jangan kalian takut menghadapi ini semuanya, kata para malaikat. Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, janganlah kalian susah. Istiqomalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian takut, jangan kalian susah. Bahkan nanti ketika kita akan menghadapi kematian kita, para malaikat menghibur dengan kalimat yang sangat indah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah dengan surga yang dijanjikan. Dengan apa Pak? Surga yang dijanjikan. Itu orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Ketika mau menghadapi sakaratul maut, Allah buka tabir surga. Allah buka kenikmatan-kenikmatannya. Allah akan buka keindahan-keindahan surga yang semuanya itu akan disediakan buat kita semua yang istiqomah di jalan Allah. Insya Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah dengan surga yang dijanjikan. Jadi kita semuanya ini Pak yang sudah istiqomah di jalan Allah itu sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keistiqomahan kita, karena rutinitas kita, karena amal-amal soleh yang kita lakukan terus-menerus, itu namanya istiqomah. Allah menyediakan kita surga dengan kalimat yang sangat indah. Wa abshiru, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah kami sediakan. Dan Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Allah tidak akan merubah janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah janjinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat pun mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat adalah sebagai awliya kalian. Awliya itu wakil, wali, pendamping. Kami adalah pendamping kalian fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Tadi sudah disebutkan tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian susah. Di sini ditegaskan lagi, para malaikat mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah pelindung kalian di kehidupan dunia. Apakah hanya sampai kehidupan dunia? Ternyata tidak Pak. Ternyata sampai kehidupan akhirat. Wa fil akhirah, dan sampai kampung akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian yang kalian inginkan, dan bagi kalian yang kalian doakan. Kita kan semuanya sepakat ya Pak ya, berdoa untuk keselamatan dunia akhirat, untuk kemaslahatan dunia akhirat. Doanya apa? Doanya gampang yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina, Rabb kami, pelindung kami Allah. Atina, berikan kepada kami fid dunya, di dalam kehidupan dunia, hasanah, kebaikan. Kebaikan itu bisa meliputi kebahagiaan, bisa meliputi rezeki, bisa meliputi kesehatan. Hasanah yang baik,
Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga baik. Wa qina azabannar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Itu adalah doa yang hebat sekali. Itu adalah doa yang luar biasa sekali. Ketika kita bisa melafalkan kalimat tersebut, Allah akan menganugerahi kita kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah terus menerus. Bahkan para ulama mengartikan istiqomah ini bermacam-macam. Istiqomah ini bermakna alam roh fi alamil arwah, al-istiqamah fi zahir wal batin. Al-istiqamah bermakna zahir, al-istiqamah fa istiqamatul awal min al-istiqamah al-mithaq fi alamil arwah. Istiqamah oleh para ulama itu disebutkan adalah perjanjian kita di alam arwah. Jadi perjanjian kita di alam arwah itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah saya itu Rabb kalian? Kita itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar, Engkau adalah Rabb kami ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah pemelihara kami, Engkau adalah pencipta kami. Makanya ketika istiqomah itu dimaknai, para ulama mengatakan al-istiqomah afdhul mithaq fi alamil arwah. Yang namanya istiqomah adalah mengambil perjanjian di alam arwah. Ada yang mengatakan al-istiqamah adalah al-imtisalu bil awamiri wal ijtinabu 'anil manahi. Ada yang mengatakan istiqamah itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu namanya istiqamah. Jadi kalau semuanya kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, kita masuk dalam kategori istiqomah. Kenapa? Karena roh kita sudah berjanji. Sudah berjanji bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Allah adalah tujuan kita, Allah adalah yang kita sembah. Kemudian kita realisasikan dengan amal ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang istiqomah banyak pak artinya. Namun yang kita pahami istiqomah adalah terus-menerus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, itu namanya istiqomah. Dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang istiqomah. Apa istiqomah? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, alla tusyriku billahi syai'an. Ketika engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak pernah menyekutukan Allah ya, tidak pernah menduakan Allah, tidak pernah menganggap Tuhan selain Allah, tidak pernah kita menganggap Tuhan adanya Tuhan selain Allah, tidak pernah. Kita menganggap bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Tujuan kita, yang kita ibadahi, yang kita agungkan, yang kita sembah, ilah kita. Kita tidak pernah mengatakan selain Allah ada Tuhan, tidak pernah. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Tiada yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali ditanya, apa makna istiqamah itu wahai Ali? Beliau mengatakan ada'ul faraid, menjalankan perintah Allah. Kita mentauhidkan Allah adalah satu-satunya ilah.
Kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb. Kemudian kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah lengkap apa yang kita jalankan. Kita sudah istiqomah di jalan Allah. Tauhid kita sudah benar, ibadah kita sudah benar. Kemudian kita lakukan secara terus-menerus rutin beribadah kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan itu semuanya adalah bentuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan bahwasanya istiqomah itu ada 3 macam. Istiqomah ada 3 macam. Ada salah satu amrul. Yang pertama istiqomah bil lisan. Yang pertama adalah istiqomahnya lisan kita. Lisan kita istiqomah. Yang pertama istiqomah bil lisan. Yang kedua adalah istiqomah bil jinan. Istiqomahnya anggota tubuh. Anggota tubuh kita juga istiqomah. Yang ketiga adalah istiqomah bin nafs. Istiqomah dengan jiwa, dengan ruh, dengan nafsu, dengan akal, dengan jiwa kita. Jadi ada istiqomah bil lisan, dengan lisan kita. Ada istiqomah bil jinan, dengan anggota tubuh kita. Ada istiqomah bin nafsi, istiqomah dengan jiwa kita. Istiqamah bil lisan bagaimana Ustaz? Istiqamah bil lisan wal istiqamatu bil lisan al-mudawamatu ala kalimat syahadah. Yang dimaknai istiqamah dengan lisan adalah ketika lisan kita senantiasa melantunkan, melanggengkan kalimat syahadah. Kalimat syahadah itu apa? Kalimat syahadah adalah kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimat syahadah. Ketika lisan kita membiasakan kalimat itu, maka kita sudah istiqomah dengan lisan. Istiqomah dengan lisan. Belum ketika kita membaca istighfar, belum kita membaca tasbih, belum kita membaca kalimat yang lain, takbir, tahmid, dan tahlil itu sendiri. Kenapa? Kalimat syahadah. Lisan kita senantiasa melafalkan kalimat syahadah. Nganggur-nganggur kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi masa kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi nongkrong kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau lisan kita istiqomah, maka lisan kita akan senantiasa mudawamatu bi kalimat syahadah, akan senantiasa melafalkan kalimat syahadah, kalimat thayyibah. Itu istiqomah bil lisan. Ketika lisan kita mudawamati ala kalimat syahadah, kemudian wal istiqamatu bil jinan al-mudawamatu ala sidqil iradah, yang dimaknai dengan istiqamah anggota tubuh kita adalah kita senantiasa melakukan kebaikan
dengan keikhlasan karena Allah, bisidqil iradah, dengan baiknya kehendak, bagusnya kehendak. Kehendak kita senantiasa bagus, maka itu istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah Baitul Muwaddah lagi mau ambil saya. Kita melakukan kebaikan, saya akan ke masjid. Itu namanya sidqul iradah, bagusnya keinginan. Kita langsung melakukan sholat jamaah, itu namanya bagusnya keinginan. Ketika kita bisa melakukan itu namanya istiqomah. Sidqul iradah, bagusnya keinginan. Terus menerus kita lakukan. Kita di luar ada panggilan azan, kita melakukan sholat. Dimanapun ada panggilan untuk beribadah kepada Allah, kita lakukan. Itu namanya sidqul iradah, bagusnya keinginan. Kalau kita sudah bisa melakukan bagusnya keinginan, maka kita termasuk istiqamah bil jinan. Istiqamah bil jinan. Kemudian bagaimana dengan istiqamah bin nafs? Istiqamah bin nafs al-mudawamatu 'ala al-ibadati wat ta'at. Istiqamah dengan nafsu, dengan jiwa, maksud saya adalah ketika kita bisa rutin melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau istiqamah bil lisan kita senantiasa berzikir. Berzikir itu penting. Karena Allah Subhanahu wa taala suka habbul a'mal indallah antamuta wa lisanuka rabbun an dzikrillah. Sebaik-baik amalan adalah ketika engkau dalam posisi meninggal, lisanmu basah dengan kalimat zikrullah. Ini hadis ini. Di mana Rasulullah mengatakan sebaik-baik amal di sisi Allah yang disukai oleh Allah adalah ketika engkau meninggal, lisanmu basah dengan zikrullah. Maka kalimat-kalimat yang tadi itu, tasbih tadi itu, jangan lepas dari mulut kita ya Pak ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat lengkap. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada takbirnya. Kalimat lengkap ini, zikrullah yang sangat lengkap, disukai oleh Allah zikrullah ini. Kalimat, 4 kalimat yang disukai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu 4 kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lisan kita mudawamah al-zikrillah ala kalimat syahadah, kita senantiasa zikrullah dengan kalimat-kalimat syahadah, kita masuk dalam posisi istiqomah di jalan Allah. Kalau badan kita senantiasa melakukan kebaikan, zikrul iradah, baiknya keinginan, baiknya kehendak kita, baiknya yang ingin kita lakukan, maka kita masuk dalam istiqomah bil jinan dengan anggota tubuh kita. Kalau kita senantiasa taat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh kita, jiwa kita senantiasa merindukan Allah. Dan ketika kita bisa melakukan itu semuanya, insya Allah kita termasuk bagian daripada orang-orang yang istiqomah. Kira-kira di antara bapak-bapak sekalian yang ada di sini sudah bisa melakukan itu semua, Pak? Insya Allah. Insya Allah mudah ya Pak ya? Mudah. Lisan kita berzikir mudah insya Allah. Badan kita beribadah mudah insya Allah. Apa yang kita lakukan akan mendatangkan kemudahan dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Faqih Imam Abdul Lais mengatakan, ketika kita sudah melakukan istiqomah tersebut, maka ada tandanya. Jadi orang yang sudah istiqomah, melakukan istiqomah tersebut ada tandanya. Apa saja tanda orang-orang yang istiqomah? Imam Abdul Lais mengatakan, alamatul istiqamati asyratu asya' fariidatun 'ala nafsi. Tanda-tanda orang-orang yang istiqomah itu ada 10 yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan level istiqomah. Jadi orang yang istiqomah tersebut ada tanda di mana Imam Abdul Lais mengatakan ada 10 tanda yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah. Apa saja tanda-tanda orang-orang yang istiqomah tersebut? Yang pertama, al-awwalu hifdzul lisan 'anil ghibah, menjaga lisan daripada ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Bahkan kalau kita itu bisa menjaga lisan kita, kita termasuk orang yang beriman secara sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata-kata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, dia diam. Itu tanda orang yang istiqomah yang pertama. Bisa menjaga lisannya, hifdzul lisan 'anil ghibah, menjaga lisan daripada membicarakan kejelekan orang lain. Ustaz, kalau semuanya membicarakan orang lain untuk pelajaran buat kita boleh enggak? Kalau untuk pelajaran tidak menghinakan, diperkenankan. Katakanlah ada tetangga yang suka mabuk, ya Allah jangan sampai meniru orang itu ya. Kita menasihati anak kita karena dia melakukan maksiat di depan umum, katakanlah begitu. Dia melakukan dosa di depan umum. Nah, kita berbicara sama anak kita, jangan mencontoh orang seperti itu. Itu ghibah yang masih diperkenankan. Atau ketika menjadi saksi di dalam persidangan yang harus mengungkap keburukan orang, maka itu juga diperkenankan. Jadi ghibah tidak harusnya diperkenankan. Ada posisi-posisi diperkenankan. Posisinya itu adalah posisi di mana ketika kita berbicara supaya tidak menjadi orang yang buruk, melakukan perbuatan yang buruk, itu diperkenankan. Atau ketika kita berbicara di persidangan, ketika kita sudah bisa menjaga lisan kita tidak melakukan ghibah, maka kita termasuk mendapatkan catatan sebagai orang yang istiqomah di jalan Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menghibah antara satu dengan yang lainnya. Kira-kira bisa Pak? Kita tidak membicarakan kejelekan orang lain, bisa ya Pak ya? Insya Allah. Ya harus semangat begitu, benar Pak. Harus insya Allah, benar. Itu pertama. Wazani yang kedua, al-ijtinabu anis-nuzar, menjauhi dari berprasangka buruk, menjauhi dari bersikap berprasangka buruk. Ada orang lain, kita tidak berprasangka buruk. Ada tetangga,
yang mungkin mendapatkan apa kita tidak berprasangka buruk. Ada teman, tetangga dalam sholat, dalam berjamaah, kita tidak melakukan prasangka buruk. Insya Allah kalau kita sudah bisa melakukan itu semuanya, kita termasuk mendapatkan predikat sebagai orang yang istiqomah. Yang kedua, menjauhi diri kita dari bersikap berprasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah sikap-sikap berprasangka, karena berprasangka buruk itu adalah bagian daripada dosa. Baginda Rasulullah bersabda, iyyakum wa su'uzzan fa innahu akdzabul hadits. Hendaklah kalian menjauhi sikap su'uzzan, karena su'uzzan adalah sedusta-dustanya ucapan. Jadi su'uzzan itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Wasalisu, yang ketiga, al-ijtinabu an-sukhriyah, menjauhi perbuatan yang bersifat menghina orang lain. Jangan sampai menghina orang lain. Menjauhi menghina orang lain. Al-ijtinabu an-sukhriyah yang nomor 3, menjauhi sifat-sifat yang membuat buruk pergaulan, yaitu menghina orang lain. La yaskhar qaumun an qaumin min qaumin, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Janganlah di antara kalian menghina kepada yang lainnya. Bisa jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Berarti 3, menjauhi menghina orang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4 adalah ghaddul basar 'anil maharim, menjauhi pandangan kita dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata kita itu kita pergunakan untuk kebaikan, Pak. Tidak dipergunakan untuk maksiat. Kalau semuanya lihat handphone, lihat yang baik-baik aja ya Pak ya. Nasihat-nasihat. Kalau semuanya di WhatsApp, kalau di Facebook, lihat konten-konten yang bagus-bagus aja. Kenapa? Di situ banyak hal-hal yang membuat mata kita menjadi betah. Benar nggak? Mata kita jadi betah. Karena di situ banyak hal-hal yang membuat godaannya luar biasa. Mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Google, mau di WhatsApp. Ada teman-teman kita yang mungkin agak nakal sedikit-sedikit, ya apa? Kita jadi menonton. Nah, ketika kita bisa menjaga pandangan kita dari hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memasuki tanda yang nomor berapa tadi Pak? Nomor 4, kita bisa menjaga mata kita dari perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, al-khamisu sidqul lisan. Orang yang istiqomah itu biasanya ucapannya itu benar, sidqul lisan. Ucapannya benar. Tidak melakukan ucapan-ucapan yang dilarang. Jadi orang yang istiqomah itu ucapannya senantiasa benar, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengotori ucapannya dengan menyakiti orang lain, tidak pernah sumpah serapah. Itu orang yang istiqomah. Kalau sudah demikian, orang-orang tersebut masuk dalam posisi kelima, orang yang istiqomah. Kemudian yang nomor 6, al-infaqu fi sabilillah.
Orang yang istiqomah itu biasanya berinfak di jalan Allah. Masjid butuh semen, kita berikan. Masjid butuh sesuatu, kita tidak segan-segan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta kita. Yang kita sedekahkan itu tidak sampai separuh, benar nggak? Seperempat saja tidak. Kita mempunyai harta yang mungkin rumah kita, apa yang ada di dalam diri rumah kita, ada bangsa 500 juta, ada. Tapi bukan sampai kita itu sampai mengeluarkan 250 juta untuk masjid, enggak. Paling yang kita keluarkan bisa saja 5.000, bisa 10.000, bisa 50.000, bisa 100.000. Tidak sampai kita mengeluarkan 250 juta. 10 juta insya Allah bisa. Kalau kita sudah teguh pendirian kita, 10 juta insya Allah. Kita mengeluarkan harta kita untuk kemaslahatan fisabilillah. Itu istiqomah yang nomor 6. Yang nomor 7, Allah yusrif, tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Orang yang istiqomah itu tidak boros, ada standarnya. Tidak berlebih-lebihan dalam menafkahkan hartanya. Yang nomor 8, Allah yatlubal ulwa wal kibr li nafsihi, tidak mencari ketenaran dan kesombongan di dalam dirinya. Kita punya uang banyak juga, sedekah ya sedekah saja. Kalau bisa, apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan kita, tangan kiri kita tidak tahu. Maksudnya apa? Kita tidak usah ungkapkan di hadapan orang lain. Nah itu maksudnya itu. Jadi kita tidak usah cerita tadi sedekah itu masjid ini 1 miliar, enggak sampai segitu. Ya pokoknya sedekah aja. Mau ditulis sama panitianya, mau tidak ditulis, ikhlas saja. Berat Ustaz, insya Allah bagi orang-orang yang beriman tidak berat, karena kita tidak mencari pangkat atau kedudukan. Wantasi'u al-muhafadhatu 'ala shalawatil khams. Yang nomor 9, kita menjaga ibadah kita. Sholat dijaga, zakat dijaga, puasa dijaga. Syukur-syukur kita bisa pergi haji, insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bisa istiqomah dengan menjaga sholat kita, sholat itu kelihatannya ringan, namun ada nuansa berat. Kita mau melaksanakan sholat asar, beratnya minta ampun, bukan begitu Pak? Tapi kalau kita sudah terbiasa, kita jaga itu sholat. Gak mungkin kita tinggalkan itu sholat. Tapi bagi orang yang tidak biasa, maka sholat itu termasuk hal yang sangat berat sekali. Yang ke-10, tanda orang yang istiqomah adalah al-istiqamah ala sunnah wal jamaah. Istiqomah itu di atas sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para ulama saleh. Jadi kalau kita memahami sunnah itu adalah ketetapan yang dijalankan oleh Rasulullah, baik itu ucapan, ketetapan dan perilaku beliau. Itu sunnah, ya Pak ya. Dan apa yang dilestarikan oleh para ulama. Para ulama menjalankan kebaikan kemaslahatan agama untuk mendakwahkan kepada para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa menjaga 10 hal tersebut, kita bisa menjaga lisan kita, perilaku kita baik, kita tidak menghina orang lain, kita bisa menjaga penglihatan kita
kita bisa melakukan perbuatan yang baik, di saat kita senantiasa baik, kita bisa berinfak di jalan Allah, tidak berlebihan dalam mengeluarkan harta kita. Kita tidak mencari kedudukan, kesombongan. Kita tetap dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kita tetap dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah, kalau kita sudah bisa melakukan itu semuanya, kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dan Allah memberikan kita para malaikat yang menghibur kita supaya kita tidak takut, tidak susah, dan ketika kita nanti di usia tua kita menghadap kepada Allah, kita dalam kondisi tersenyum karena diberi kabar surga. Insya Allah. Kiranya itu Pak pengajian pada pagi hari ini. Sudah masuk turun tidak sadar? Belum? Oh, beda bunyi. Baik Pak, menunggu turun, menunggu syuruk. Kalau semuanya ada pertanyaan, saya persilakan. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan taklim yang disampaikan oleh Guru kita, sangat luar. Saya tadi menyimak hampir 45 menit, semua penjelasan mengandung ilmu. Ya. Jadi saya kasih bab hari ini adalah bab istiqomah. Ya, bab istiqomah. Kita tadi sudah mendengar tentang dalilnya, sudah disampaikan. Baik dalil akli maupun dalil nakli sudah disampaikan oleh Guru kita. Definisi juga sudah disampaikan. Pandangan para sahabat dan para ulama sudah disampaikan. Jenis-jenis istiqomah tadi juga sudah disampaikan. Contohnya sudah disampaikan, dan tanda-tanda kita istiqomah pun sudah disampaikan. Jadi itu merupakan sebuah ilmu bagi kita semua. Nah, barangkali dari Bapak Ibu yang ingin lebih jelas, lebih memperdalam bagaimana praktek istiqomah terutama dalam kehidupan sehari-hari, saya membuka beberapa pertanyaan untuk menjelang dulu ini. Persilakan pada Pak Agus sama Pak Jelas. Silakan. Terima kasih. Langsung aja. Ustaz juga dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak menegaskan istiqomah, saya merinding Pak. Karena ini adalah salah satu gurunya umat Islam. Kalau seandainya umat Islam istiqomah, kita bisa bayangkan Pak, keluarga, kanan kiri, tetangga, negara dan dunia, Islam akan damai dan sebagai penerang untuk dunia. Tapi kenyataannya mungkin Bapak, problem real yang kita alami umat Islam itu sudah bergeser ke istiqomah. Itu yang jadi suatu renungan bahasa Indonesia. Bagaimana Pak tipsnya untuk mengembalikan umat Islam itu supaya betul-betul tidak melenceng ke istiqomah Pak? Karena ini untuk mengembalikan itu kan berat sekali. Saya mohon maaf Pak, tipsnya seperti apa Pak? Untuk saya sendiri Pak. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak ya. Langsung aja sekaligus nanti kita menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustaz mengatakan tadinya Abu Bakar bertanya mengenai istiqomah, dikatakan adalah tidak mencukupkan Allah. Lebih di Pak Ustaz ya. Tidak mencukupkan Allah berarti sama dengan akal kiri. Seandainya dalam kehidupan ini kita melakukan kiri, nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya, atau
apa aja yang termasuk jenis-ciri tersebut, sehingga kita terbebas dari beban yang mungkin pernah kita lakukan, agar beban kita menghadap Allah nanti akan lebih ringan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, untuk mengembalikan umat Islam kepada istiqomah jalannya, bagaimana caranya? Gak mudah ya Pak. Kalau posisi Ustaz ya berceramah seperti sekarang ini, berceramah, kemudian memperbaiki diri dan dicontoh orang lain. Itu posisi Ustaz. Kalau posisi jamaah yang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Insya Allah kalau semuanya dua hal tersebut dilakukan, minimalnya orang yang melakukan itu semuanya akan dalam posisi istiqomah. Minimalnya istiqomah. Memang tidak mudah, karena godaannya sangat luar biasa. Apalagi berhubungan dengan harta, berhubungan dengan kedudukan, berhubungan dengan jabatan, berhubungan dengan hal-hal yang menipu kita di dunia ini. Ini luar biasa. Kenapa setan pun tidak berhenti menggoda kita? Makanya posisinya bagaimana caranya? Yang pertama yang kita lakukan ya Ustaz yang menyampaikan kebaikan, kemaslahatan untuk umat Rasulullah SAW, agar umat Rasulullah senantiasa berjalan di atas agama. Insya Allah kalau itu semuanya dilakukan antara ustaz dan jamaah, antara orang yang ngerti dengan yang lainnya, saling memberikan masukan, maka insya Allah ini bagian daripada cara untuk mengembalikan umat Islam dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun sudah disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Demi masa waktu asar sesungguhnya manusia banyak yang rugi kecuali yang beriman, beramal saleh dan menasihati dalam kebenaran. Menasihati dalam kebenaran kemudian dijalankan. Insya Allah. Kayaknya itu ya Pak ya. Kemudian bagaimana macam-macam dosa syirik, orang melakukan dosa syirik ya. Cepat-cepat dia harus membaca kalimat syahadat. Memang kadang-kadang pikiran kita itu melantur kemana-mana, berpikir kemana-mana. Benarkah sih Allah itu satu? Kadang-kadang pikirnya begitu Pak. Bagaimana ketika ada pikiran yang begitu menyimpang begitu, kembali langsung kita membaca kalimat syahadat. Makanya tadi dikatakan al-mudawamatu ala kalimat syahadat. Istiqomah rutin mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat dia la ilaha illallah. Kita rutinkan membaca kalimat itu. Pikiran lewat, baca syahadat supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Macam-macam syirik ya, macam-macamnya banyak. Namun syirik itu adalah ketika kita meyakini ada ilah selain Allah. Ketika kita meyakini ada tandingannya Allah, itu syirik. Ketika kita meyakini sesuatu itu bermanfaat dan mendatangkan madarat, itu syirik. Kita punya keris nih Pak ya. Kita punya keris. Misalnya orang Jawa, orang Sunda itu kan biasanya suka dengan keris gitu kan. Kita meyakini keris itu mendatangkan maslahat, mendatangkan madarat dengan sendirinya. Nah, itu masuk dalam kategori syirik. Tapi kalau semuanya kita punya keris, kemudian kita rawat, kita cuci, mau tanggal 1 mau apa, tujuannya hanya untuk senang-senang saja ya tidak masalah, ya Pak ya. Tujuannya hanya untuk senang-senang kok, ya kan, nggak masalah. Tapi kalau udah keyakinan bahwasanya keris itu mengandung kekuatan, mengandung apa kemaslahatan, kebaikan, bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan bencana. Nah,
ketika kita ada keyakinan itu sudah masuk dalam syirik. Tapi kalau supaya kita senang aja Pak, seperti kita senang baju, senang kendaraan, ya nggak masalah kalau ada senang aja. Macam-macamnya banyak. Menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah kuburan. Kalau datang ke kuburan, boleh Ustaz, boleh dianjurkan, sunnah mana? Kita ziarah ke kubur sunnah. Kalau ziarah ke makam ulama-ulama boleh Ustaz, boleh. Sunnah juga. Karena hadisnya umum. Ala fazuruha. Ziarah untuk apa? Ya untuk mengikat tali silaturahmi, untuk mendoakan, untuk ditazkiratul maut. Tujuannya itu Pak, bukan untuk yang lain. Saya kira itu ya Pak ya. Syirik macamnya pokoknya ketika kita menduakan Allah, menganggap ada kekuatan yang mutlak selain Allah, itu namanya syirik. Bagaimana kalau supaya terlintas di otak kita, buru-buru kita langsung mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiranya itu ya Pak ya. Cukup ya Pak? Cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.